Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 harus belajar dari pengalaman. Xia meletakkan ponselnya di lantai lagi sambil memeriksa keadaan Kevin. Dia ini pingsan apa tidur? Gumam Xia memperhatikan Kevin yang mengerutkan keningnya, seolah sedang bermimpi buruk. Xia melihat keringat di leher Kevin dan pelipisnya. Wah, benar-benar alergi perempuan ya. Kok bisa ada sih? Dumelnya menyelimuti tubuh Kevin dengan blazernya. Tuan, Anda sadar? Tanya Xia memegang pipi Kevin lagi masih dengan tangan yang masih terbungkus. Kevin tersenyum tipis melihat Xia yang terlihat khawatir. Anda gila? Pekik Xia melihat senyuman itu. Xia dengan berani menjitak kening Kevin. Ayah, tuan. Xia menepuk-nepuk pipi Kevin yang kembali memejamkan matanya. Apaan ini? Kenapa dia pingsan lagi? Gumam Xia keheranan. Xia yang tak mengerti pun melihat botol obat Kevin yang berserakan tadi. Xia mengumpulkannya dengan cepat dan memastikan tidak ada yang tersisa. Xia membaca apa saja yang kandungan pil itu, hingga matanya melebar sempurna. Jantung, dia sakit jantung. Ini semua untuk jantung kan? Xia membacanya lagi lebih teliti. Xia terlonjak kaget saat ada orang lagi yang menggedor-gedor pintu. Padahal tadi sudah tidak ada. Siapa? Tanya Xia. Siapa? Tanya Xia sekali lagi tidak akan ceroboh membuka pintu. Apa Tuan Bayu? Tapi kenapa tidak bersuara? Gumam Xia pelan. Siapa? Tanya Xia lagi. Masih tak ada jawaban. Xia melangkah mundur karena merasa itu bukan Bayu. Pintu kembali digedor-gedor dan Xia melihat ke arah pintu itu lagi. Dering ponselnya membuat pandangan Xia beralih ke ponselnya. Xia dengan cepat mengangkat panggilan Bayu. Tuan, jangan buka pintu. Aku mohon, jangan buka pintu. Banyak wartawan di luar sana. Bisik Bayu terdengar jelas oleh Xia. Xia melebarkan matanya ke arah pintu. Kenapa bisa ada wartawan? Tanya Xia berbisik pula. Cari jalan keluarnya, aku mohon. Sebentar lagi pintu akan didobrak jika kau tidak buka pintu. Aku tidak bisa mencegahnya, kita terlambat. Desak Bayu. Xia mendesah kesal karena baru kali ini ia berada di situasi menyebalkan ini. Baiklah, alihkan perhatian mereka. Perintah Xia. Bayu mengangguk. Nasib perusahaan CW Group ada di tanganmu Xia. Aku mohon selamatkan seluruh karyawan CW Group. Xia tentu faham maksud kata Bayu yang mengatakan, kalau perusahaan jatuh bangkrut, maka banyak karyawan CW Group yang kehilangan pekerjaannya. Sementara tingkat pengangguran di negara Indonesia masih sangat tinggi. Xia mematikan panggilannya setelah memberitahu rencananya.
Dan Bayu langsung setuju rencana Xia. Bayu memberi kode pada bawahannya untuk bekerja sama. Xia membuka bajunya, ia membuat rambutnya terlihat berantakan. Xia membantu Kevin untuk bangkit dan membawanya masuk ke toilet lalu mendudukkannya di kloset. "Tuan, saya mohon, bertahanlah." Xia menepuk-nepuk pipi Kevin yang terlihat sedikit sadar. Xia menutupi wajah Kevin dengan maskernya, lalu menutupi kepala Kevin dengan blazernya. Xia menutup pintu toilet dan semua pintu toilet lainnya juga. Xia mengambil lipstik di lantai. Untung aja lipstik Wiwin ada di sini. Xia mencoret-coret wajahnya dengan lipstik itu, hingga terlihat seperti memar di mana-mana. Tak berapa lama pintu dibuka oleh Xia. Mereka semua memotret Xia berkali-kali. Kenapa kalian datang ke sini, hah? Apa kalian mau membuat berita yang tidak? Atau kalian ada utusannya, hah? Marah Xia. Xia melihat ke arah Bayu yang ada di sampingnya dengan masker di wajahnya juga. Dan beberapa orang lainnya yang menyamar menjadi kameramen. Xia dan Bayu seperti memberi kode satu sama lain. Menyingkir, Xia menjerit memekakkan telinga semua orang hingga banyak orang meringkuk. Bayu mengambil kesempatan itu untuk masuk ke toilet pria saat orang-orang lengah. Beberapa wartawan hendak masuk, tapi dihalang-halangi oleh orang-orang Bayu yang sedang menyamar jadi reporter dengan berpura-pura mewawancarai Xia. Benar kata orang. Sekali anjing menggonggong, maka anjing lain juga akan ikut menggonggong. Mereka seakan lupa mencari tahu siapa yang ada di toilet itu. Malah mengikuti Xia yang menjauh dari toilet pria itu. Xia dikerumuni wartawan dan mencecarnya berbagai pertanyaan. Xia menundukkan kepalanya, seakan sedang benar-benar berada di situasi menyedihkan. "Sudah berhasil, Nona," bisik salah satu wartawan membuat Xia meliriknya. Wartawan pria itu melirik ke arah Bayu, yang mengacungkan jempolnya ke arahnya. Xia menarik nafas dalam-dalam lalu menangis sesegukan, hingga para wartawan makin gencar ingin mewawancarainya. Di sana, Xia menunjuk toilet pria. Di sana, Hicks. Xia menunjukkan sambil menangis. Semua wartawan akhirnya berlari ke arah toilet pria, mencari tahu apa yang ada di dalamnya. "Ayo kabur," ajak Xia menghapus air mata buayanya. Orang-orang Bayu yang menyamar menjadi reporter pun mengangguk. Mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Di saat semua wartawan menerobos masuk ke toilet pria, tak ada satupun manusia di dalamnya. Hanya ada sebuah coretan di dinding. "Jangan mencariku." Begitulah kata-katanya. Salah satu wartawan menemukan boneka beruang berukuran kecil. Sudah dirobek-robek serta isinya berserak-serakan di wastafel. Mereka merasa tertipu pun segera keluar dari toilet mencari perempuan tadi. Hanya gadis diteror. Kenapa kita disuruh ke sini?
Katanya ada berita menggemparkan. Mana? Teriak salah satu reporter dengan geram. Kau tidak tahu siapa yang menghubungimu? Tanya rekannya. Reporter lainnya hanya menarik nafas kecewa. Mereka menghapus video atau foto apapun mengenai Xia tadi, karena menurut mereka tidak cocok dijadikan berita. Buang waktu saja. Lebih baik aku tadi mewawancarai artis yang baru aja datang di bandara. Katanya ada berita penting, semua kacau. Semua reporter membubarkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan Syamita sudah masuk ke mobil orang-orang kepercayaan Bayu. Xia mengedarkan pandangannya merasa asing dengan rumah minimalis di depannya. Dan Xia melototkan matanya saat pengawal di depannya bilang itu rumah Kevin. Kenapa bawa aku ke sini? Tanya Xia tak terima. Maaf Nona. Sepertinya Tuan Kevin akan membutuhkan Anda saat bangun nanti. Jawab salah satu orang kepercayaan Bayu dan Kevin. Kenapa aku? Aku bukan dokter. Suruh aja dokter Rangga kesini iya kan? Aku tidak bisa memeriksa pasien alergi parah seperti itu. Aku bisa saja hilaf dan tidak sengaja menyentuhnya. Geleng Xia. Xia menatap datar mobil orang kepercayaan Bayu. Benar-benar meninggalkannya seorang diri di rumah minimalis cantik, dengan banyak bunga di halamannya. Cek kenapa aku harus di sini? Aku juga punya keluarga kan? Gerutu Xia menendang angin dengan kesal. Xia. Bayu tersenyum memanggil Xia. Bayu mendengar gerutuan Xia dan melihat tingkah lucu Xia. Bayu yakin Xia bukan gadis biasa tapi Bayu mengabaikan itu. Sebab dirinya bukan tipe pria yang suka mencampuri privasi orang lain. Bayu juga memiliki privasinya sendiri dan tidak mau orang lain tahu. Menurut Bayu, Xia pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi memilih berpura-pura tidak tahu saja. Xia terlonjak kaget menoleh ke Bayu. Dengan tersenyum dipaksakan sambil membenarkan kacamatanya. Kenapa kacamatamu? Tanya Bayu mendekatkan wajahnya ke Xia. Tidak apa Tuan. Hanya jatuh saat membantu Tuan Kevin duduk di kloset. Aku akan belikan yang baru. Bayu hendak memesan lewat online. Tapi Xia menggeleng-geleng wajah dan tangannya juga. Biar Tuan Kevin yang menggantinya Tuan. Anggap saja saya punya sedikit dendam padanya. Tolak Xia dengan penuh penekanan. Bayu akhirnya tertawa lalu mengangguk. Membiarkan Xia merepotkan tuannya sebab Kevin juga sangat merepotkan. Kevin sangat sombong merasa dirinya bisa melindungi diri. Hingga tidak butuh pengawal karena menurutnya hanya akan menimbulkan kecurigaan oleh musuh-musuh dalam selimutnya. Kalau begitu aku mohon jaga Tuan Kevin ya. Bayu memegang bahu Xia. Xia mengangguk patah-patah. Bersabarlah. Aku sedang mencari pengkhianat sebenarnya. Aku mencari mangsa di acara pesta kita saat itu. Tapi nyatanya mereka tidak ada yang mau mengaku. Siapa yang menyuruh mereka?
Aku juga yakin Air Group hanya sebagai kambing hitam saja. Maksud Tuan ada mata-mata di perusahaan kita? Tebak Xia. Benar sekali, tapi aku belum menemukan pelakunya. Semua orang yang aku curigai sudah aku cari tahu, dan tidak ada yang mencurigakan dari mereka. Keluh Bayu, kalau begitu Tuan mau mengikuti saran saya? Tanya Xia serius. Apa? Tanya Bayu juga serius. Selidiki orang yang sangat kalian percaya. Dan menurut Tuan dia tidak akan mungkin berkhianat, jawab Xia. Hah, kenapa harus orang kepercayaan? Tanya Bayu tidak faham. Saya pernah dikhianati Tuan oleh sahabat dan mantan kekasih saya sendiri. Di saat orang-orang memberitahu kebusukan mereka. Tapi saya tidak pernah percaya. Hingga akhirnya kebenaran terungkap. Jadi maksudmu kami harus belajar dari pengalamanmu? Tanya Bayu serius. Terkadang yang buas belum tentu jahat. Mereka jahat hanya untuk melindungi diri. Berbeda jika dia baik dan manis. Seperti kucing, hewan yang lucu dan manis juga bisa menggigit. Dan mencakar tuannya kan? Bayu terdiam seketika mendengar perkataan Xia. Kenapa aku tidak menyadarinya ya? Selama ini aku hanya fokus pada pengkhianat. Dan menilai orang dari sikapnya. Hari ini aku belajar yang sikapnya baik belum tentu hatinya baik. Batin Bayu menyadari kebodohannya selama ini. Anda tahu kan istilah air tenang menghanyutkan? Tanya Xia. Bayu beralih ke Xia dan mengangguk-ngangguk. Jangan masuk ke dalam air tenang, karena di dalam sana belum tentu aman. Kata Xia dengan senyuman. Xia berlari kecil memasuki rumah Kevin. Bayu seakan dapat pencerahan. Oke, jangan percaya air tenang itu aman. Gumam Bayu mengingatkan diri. Bayu langsung masuk ke mobilnya. Dan melihat rumah pelarian Kevin kalau sedang kumat penyakitnya. Bersabarlah Tuan, aku akan mencari tahu dalang kita sebenarnya. Gumam Bayu dengan senyum tipisnya lalu meninggalkan pekarangan rumah Kevin. Xia terlonjak kaget melihat isi rumah. Yang terlihat megah itu tidak ada apa-apanya. Apa ini benar-benar rumah? Gumam Xia mengedarkan pandangannya. Tak ada foto, sofa, lemari, TV. Hanya dinding putih dan marmer yang bersih seperti rajin dibersihkan. Xia mencari tuannya. Aduh, pakai lupa lagi tidak bertanya sama Tuan Bayu di mana kamarnya. Xia menepuk jidatnya sendiri dengan kesal. Di mana dia? Gumam Xia. Xia mengelilingi tempat itu sambil meraba-raba dinding. Berdasarkan dari apartemen Kevin sebelumnya. Xia bisa menebak rumah Kevin ini. Pasti juga ada ruangan rahasianya di balik tembok. Mana lagi ruang rahasianya? Semua temboknya sama. Gerutu Xia. Xia mengetuk-ngetuk setiap sisi tembok yang ia lewati. Sampai tangannya memerah.
Xia tak sengaja menginjak salah satu lantai marmer seperti tombol. Xia merasa jantungnya hampir melayang. Karena mengira ia menginjak lubang dalam. Tombolnya kali ini di kaki? Gerutu Xia melihat temboknya terbuka. Xia masuk ke dalam lift dan ternganga. Saat lift dengan otomatis turun ke bawah. Wow, ada tempat tinggal di lantai bawah? Gumam Xia terkagum-kagum. Plak. Xia menamparkan pipinya sendiri untuk menyadarkan diri supaya tidak terpesona. Baru saja Xia bisa mengendalikan dirinya. Ia kembali ternganga melihat desain perabotan. Di lantai bawah rumah minimalis Kevin tertata rapi. Dan jangan lupakan ukiran-ukiran elegannya. Wah, ternyata ada istana di rumah sederhana ini. Tapi kenapa dia banyak sekali ruangan rahasianya? Gumam Xia terheran-heran. Astaga, Xia, sadar. Tugasmu cari dia bukan mengagumi desain otak cerdasnya. Gerutu Xia. Xia tahu Kevin seorang arsitek. Jadi tak heran dirinya terkagum-kagum dengan teknologi yang diciptakan di rumah Kevin sendiri. Xia menggeleng-geleng kepalanya lalu fokus mencari Kevin. Ya ampun, aku terlalu menyepelekan rumah sederhana tadi. Nyatanya di bawah rumah ini ada fasilitas kamar presiden suite. Bahkan lebih. Xia memang mengakui sempat menyepelekan rumah Kevin tadi. Xia mencari Kevin di mana-mana dan menemukan kamar Kevin. Xia melihat Kevin yang sudah jauh lebih baik. Hanya saja Kevin terlihat butuh istirahat yang cukup. Apa segitu menderitanya dia kalau bersentuhan dengan perempuan? Xia berkata dalam hati. Xia terlonjak kaget saat mata Kevin terlihat bergerak-gerak. Mana sarung tanganku? Xia mencari-cari sarung tangannya di dalam tasnya, yang ada di meja nakas Kevin. Sepertinya Bayu mengumpulkan semuanya, dan meletakkannya di kamar Kevin. Bersambung.